Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi testimoni dari mujahadah sholawat ya sayyidi ya Rasulullah. Akhirnya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bermimpi dengan seorang presiden Joko Widodo. Visual mimpi yang dialami saudara kita, mimpi Pak Jokowi itu menghadiri suatu acara ulang tahun, yang mana saudara kita yang bermimpi itu membukakan pintu kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi menoleh kepada beliau dengan tersenyum. Pak Jokowi memakai baju batik lengan panjang. Seperti itu mimpi yang diceritakan kepada saya dan beliau menanyakan apa takwilnya atau apa maknanya. Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Jadi ilmu memaknai mimpi bukan dari membaca buku primbon, bukan membaca buku tafsir ilmu mimpi, bukan. Mengenai takwil mimpi adalah ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang yang mentakwilkan mimpi harus memahami ilmu syariat dan juga bersih hatinya, karena takwil mimpi itu pasti ada benang merahnya di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Di dalam Al-Qur'an juga banyak terdapat kisah mimpi. Terdapat di dalam surah Yusuf terkait dengan takdir ada 3 kisah. Di dalam surah As-Saffat ayat 102 mimpi yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan sejarah hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Di dalam surat Al-Anfal dan juga surah Al-Fat adalah mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW terkait dengan takdir yang pasti akan terjadi, yaitu beliau pasti memasuki Masjidil Haram dengan aman, dan juga terkait dengan perang Badar. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, mimpi dibagi menjadi 3. Mimpi yang baik, kabar gembira, itu datangnya dari Allah, boleh diceritakan kepada orang yang dicintai, hatinya yang tidak ada rasa benci, tidak ada rasa hasut, iri dan segala macamnya. Mimpi jenis kedua adalah mimpi yang terjadi karena bisikan hati ketika di saat terjaga, sering memikirkan sesuatu, akhirnya terbawa di dalam mimpi. Mimpi yang jenis ini tidak perlu dicari maknanya karena tidak ada maknanya. Mimpi jenis yang ketiga, mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan. Ini adalah mimpi yang tidak dibolehkan untuk diceritakan kepada orang lain. Karena mimpi dari setan itu tujuannya hanya menggoda manusia supaya was-was menjalani kehidupan. Untuk mengetahui dalil mimpi yang lain, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai mimpi yang tadi saya kisahkan, takwilnya atau maknanya adalah Allah memberitahu tentang keadaan roh Pak Jokowi, itu ramah. Begitu juga otomatis terkait dengan keadaan roh orang yang bermimpi. Hal ini terkait dengan sabda Nabi di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4774. Beliau bersabda, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Maknanya, Allah itu menciptakan roh-roh itu seperti prajurit, suka berkelompok dengan yang sama karakternya, suka berkumpul dengan yang sama karakternya. Ruh baik ketika ruh baik ketika bertemu dengan ruh baik itu akan menyatu sehingga terjadi saling akrab. Misalkan mimpi seperti yang dialami saudara kita ini, Pak Jokowi senyum kepada beliau, itu bermakna orang yang bermimpi ini adalah baik, karena Pak Jokowi adalah orang baik. Kenapa saya katakan Pak Jokowi baik? Karena saya seringkali bermimpi tentang Pak Jokowi itu bagus-bagus semuanya. Begitu juga orang-orang yang mana ada yang TKW, ada rakyat Indonesia yang lainnya. Saya bermimpi Pak Jokowi sujud di atas sajadah, ada lafaz Allah di sebelah kanannya dengan lafaz Allah itu terang benderang.
Maknanya Pak Jokowi itu patuh, taat kepada Allah sebagai pemimpin. Dan beliau ya, adalah golongan kanan karena lafaz Allah ada di sebelah kanannya, terang benderang. Golongan kanan itu siapa? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah disebutkan golongan kanan adalah golongan orang mulia yang dimuliakan Allah, calon penghuni surga. Gitu. Jadi Pak Jokowi sujud di atas sajadah, beliau orang bertakwa sesuai kemampuannya. Ya. Lalu di mimpi yang lain, beliau memakai baju putih sederhana seperti layaknya beliau bertugas di dalam kehidupan nyatanya. Sebagai presiden, beliau seringkali memakai baju putih yang sederhana. Seperti itu mimpinya. Dan juga ada memakai sandal. Jadi kemejanya putih seperti biasanya beliau bekerja, tapi memakai sandal jepit warna merah. Maksudnya apa? Tujuan beliau memimpin itu adalah untuk rakyat. Dan warna merah itu adalah simbol dari beliau itu pekerja keras. Nah, begitu juga mimpi yang dialami seorang TKW. Seorang ibu-ibu menceritakan kepada saya, menanyakan takwilnya. Beliau bermimpi tentang Pak Jokowi duduk, kakinya dua-duanya itu keringetan. Kaki yang satunya yang keringetan dilap oleh ibu ini. Pak Jokowi mau. Setelah satunya kakinya udah dilap, satunya kakinya lagi mau dilap juga sama ibu ini, cuman Pak Jokowi menolak. Apa maknanya? Kaki yang berkeringatan itu adalah beliau ya adalah pekerja keras. Beliau sebagai presiden memang bekerja keras, tidak hanya duduk di belakang bangku. Ya, tidak hanya duduk-duduk di ruangan ber-AC tinggal perintah, tidak. Beliau itu pekerja keras, buktinya beliau selalu belusukan kemana-mana, menemui rakyat. Itu di dalam kenyataannya, sesuai dengan mimpinya. Lalu kenapa dilapi di mimpi itu? Maknanya adalah, Pak Jokowi walaupun bekerja keras sebagai seorang presiden, Allah tetapkan tetap saling melengkapi dengan rakyatnya. Sebagus-bagus programnya Pak Jokowi tetap harus ada kerjasama dengan rakyatnya. Kalau rakyatnya tidak mau ya percuma. Ya, program sebaik apapun percuma. Tapi rakyatnya itu ditakdirkan oleh Allah mau mencintai Pak Jokowi dengan menjalankan program-program beliau. Sehingga tervisualkan Ibu TKW ini mengelapi kaki Pak Presiden. Artinya saling membutuhkan. Presiden dan rakyat saling membutuhkan. Sedangkan kaki yang berkeringat, yang lainnya, yang satunya tidak mau dilapi. Itu maknanya Pak Jokowi tidak sepenuhnya bersandar kepada rakyat. Beliau tahu betul tugasnya seorang presiden akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Beliau juga orang beragama, ngerti ilmu agama. Makanya beliau tidak pernah melakukan korupsi seperti orang-orang lain. Nah, seperti itu maknanya. Jadi mimpi Pak Jokowi itu banyak. Orang lain juga ada bermimpi naik sepeda. Nah, beliau naik sepeda pancal, sepeda kayu. Di belakangnya ada gedung besar warna putih. Itu juga bagus. Nah, beliau di mimpi itu bermakna Pak Jokowi itu zuhud. Ya. Memakai kendaraan sederhana itu zuhud. Bukan tujuannya kepada duniawi. Buktinya di dalam kehidupan nyata ketika beliau menjabat di istana, beliau sukanya malah tidur di pavilion yang sederhana. Itu ada di televisi, lagi diwawancara oleh Vincent ya, sama Desta waktu itu. Dan hal yang lain lah. Jadi banyak sekali mimpi-mimpi dari rakyat. Seperti juga ada juga yang menceritakan kepada saya mimpi Pak Jokowi membenarkan, membetulkan gentengnya. Itu bermakna beliau memang mensejahterakan rakyatnya. Cuman orang-orang yang hatinya kotor itu ya, tidak mengerti kebaikan Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan seorang bermimpi dengan orang yang baik menurut sudut pandang Allah, itu senyum atau salaman, itu juga berarti orang yang bermimpi itu juga baik keadaan ruhnya. Nah, itu maknanya. Karena apa? Terkait hadis yang lain seperti hanya kaum Ansor yang diakui kebaikannya, ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji di dalam surah Al-Hasyr kalau nggak salah ayat 9. Ini terkait dengan hadis riwayat Bukhari. Beliau bersabda tentang kaum Ansor. Rasulullah SAW ya, bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansor. Dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansor. Jadi kaum Ansor karena baik menurut sudut pandang Allah, orang bertakwa, kaum yang bertakwa. Maka ketika orang itu mencintai, menyukai kaum Ansor, berarti orang itu juga baik dari sudut pandang Allah, keadaan ruhnya. Tetapi kalau orang itu benci kepada kaum Ansor, maka orang itu adalah orang munafik. Siapa orang munafik? Orang yang selalu berbuat fasik, seorang suka berbuat pelanggaran, maksiat, akhirnya hatinya tertutupi dari kotoran titik-titik hitam sehingga tidak tahu kebenaran hakiki dari sudut pandang Allah. Sehingga itulah orang yang munafik. Beda lisan sama di hatinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.